Baik, kita lanjutkan. Dan pada halaman 57 ini ada latihan dan ini menjadi latihan pertama untuk materi yang ke-10 yaitu dha' fil faraghi fi ma yali dhamir ha afwan atau ha. Letakkanlah fil faraghi fi pada al-faraghi bagian yang kosong fima yali di bawah ini ad-dhamira dhamir hu atau ha. Nah, ikhwati fillah, di sini ada 6 pertanyaan dan juga ada 6 bagian yang kosong. Silahkan yang kosong ini diisi dengan domir hu atau domir ha, merujuk pada kata yang datang sebelumnya. Nah, bisa dilihat, silahkan diamati dan ditelaah kira-kira di sini yang cocok itu apakah domir hu atau domir ha, melihat pada kata berikut ini. Jika memang di sini yang dirujuknya adalah mudzakkar, maka menggunakan hu. Namun ketika yang dirujuknya adalah muannas, maka menggunakan ha. Nah, silakan saja ikhwati fillah ditelaah, diteliti kira-kira kata mana yang menjadi rujukan domir tersebut, apakah mudzakkar atau muannas. Dan ini menjadi tugas pertama bagi materi yang ke-10. 3. Hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Hati, berikanlah atau datangkanlah khamsata as'ilatin, 5 pertanyaan, wa ajwibatin, dan jawaban, kal mithali, seperti contoh al-ati di bawah ini. Contohnya, a'indaka qalamun. Nah, ini adalah pertanyaan. Nah, ini adalah pertanyaan. A'indaka qalamun? Na'am, indi qalamun. Na'am, iya atau benar, indi qalamun. Saya punya pensil atau pena. Nah, ikhwati fillah, silahkan ini menjadi tugas yang kedua, yaitu membuat pertanyaan seperti contoh ini, a'indaka qalamun, dan juga jawabannya. Jadi, buat pertanyaan dan jawabannya. Masing-masing 5, pertanyaan 5, dan jawabannya pun 5. 4. Hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal mithalil ati. Hati, berikanlah atau contohkanlah atau datangkanlah khamsata as'ilatin, 5 pertanyaan, wa ajwibatin, dan jawaban, kal mithalil ati, seperti contoh di bawah ini. A'indaka qalamun? Apakah kamu memiliki pensil ataupun pena? La, ma'indi qalamun. Tidak, ma'indi, saya tidak memiliki atau saya tidak mempunyai qalamun, pena. Nah, silakan ini pun menjadi tugas yang ketiga, yaitu membuat pertanyaan seperti contoh berikut ini dan jawabannya seperti contoh berikut ini. Berikutnya, ta'ammal ma yali. Ta'ammal, renungkanlah atau telaahlah, berpikirkanlah ma yali, yang di bawah ini. Baitun. Nah, di sini ada gambar rumah. Nah, di sini ada gambar rumah. Rumah dalam bahasa Arab dikenal sebagai baitun. Nah, baitun adalah rumah. Dan rumah ini atau kata baitun itu bisa disandarkan kepada kata ganti. Anak ulang, kata baitun
ataupun kata benda secara umum itu bisa disandarkan kepada isim dhamir. Contoh misalkan di sini baiti. Baiti adalah terdiri dari dua kata, yaitu kata baitun dan dhamir ana. Kata baiti adalah yang disandarkan dan ya atau dhamir ana ini adalah yang menjadi sandaran. Maka kata baiti artinya adalah rumahku atau rumah saya. Baituka adalah artinya rumah kamu. Kenapa? Karena baitun artinya rumah dan dia atau kata bait ini disandarkan pada dhamir anta, yaitu kaf. Kaf di sini adalah dhamir anta. Baituka rumahmu, seorang laki-laki. Baituhu artinya rumahnya seorang laki-laki. Karena hu adalah dhamir huwa. Huwa itu artinya dia seorang laki-laki. Maka bisa kita terjemahkan baituhu, rumah dia seorang laki-laki. Sementara baituha, ha itu adalah dhamir hiya atau muannas atau dia seorang perempuan terjemahannya. Maka baituha bisa kita artikan rumah dia seorang perempuan. Nah, ikhwati fillah, ini adalah contoh dari mudhof dan mudhof ilaih, yaitu mudhofun ilaihi yang terambil atau terbentuk dari ismud dhamir. Berikutnya, pada halaman 58, adhifil asma'al atiyata ilal mutakallimi wal mukhatabi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa muwaddahun fil mithali. Adif, sandarkanlah al asma'a, isim-isim, al atiyata, di bawah ini ilal mutakallimi, ke mutakallim, wal mukhatabi, dan mukhatab, wal ghaibi, dan ghaib, wal ghaibati, dan ghaibah, kama, sebagaimana, huwa muwaddahun, yang dijelaskan, diterangkan, fil mithali, pada contoh. Nah, di sini katanya atau isimnya adalah qalamun. Maka ketika disandarkan kepada mutakallim, hadza qalami, ini adalah pensil saya. Hadza qalamuka, ini adalah pensil kamu. Nah, ka di sini adalah mukhatab, sementara ya di sini adalah mutakallim, orang yang berbicara. Hadza qalami, ini adalah penaku atau pensilku. Hadza qalamuka, ini adalah penakmu, seorang laki-laki. Hadza qalamuhu, ini adalah pensilnya seorang laki-laki. Hu adalah dhamir huwa, gaib, dia seorang laki-laki. Hadza qalamuha, ini adalah pensilnya seorang perempuan. Nah, silahkan ikhwati fillah, ke semua isim di sini dimulai kitabun, sarirun, ismun, mindilun, ibnun, sayyaratun, miftahun, dan yadun, silahkan sandarkan kepada mutakallim, mukhatab, goib, dan goibah sebagaimana contoh berikut ini. Nah, ini menjadi tugas keempat. Berikutnya, iqra, bacalah. Li, laka, lahu, laha. Li di sini adalah lam milkiyah atau lam yang menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. Li, punyaku atau milikku. Laka, punyamu. Kaf di sini adalah dhamir anta, kamu seorang laki-laki.
laka punyamu seorang laki-laki, lahu kepunyaannya dia seorang laki-laki, laha kepunyaannya dia seorang perempuan. Nah, ikhwati fillah, pertama, li ukhtun wahidatun. Li, aku memiliki ukhtun wahidatun. Satu saudari perempuan. Nah, ikhwati fillah, bisa kita lihat bahwa kata yang datang setelah lam milkiyah ini adalah aqil. Ana ulang, kata li di sini cenderung penggunaannya itu untuk aqil. Contoh, li ukhtun wahidatun. Aku memiliki satu saudari perempuan. Bedanya dengan inda itu untuk kata benda. Misalkan, indi qalamun. Saya punya pena. Maka tidak cocok atau tidak benar kalau kita mengatakan li qalamun. Saya punya pena menggunakan li. Kenapa? Karena li itu cenderung digunakan untuk yang akil. Li ukhtun. Saya memiliki saudari. Li abun. Saya memiliki bapak. Li ummun. Saya memiliki ibu. Nah, maka kata li ini cenderung digunakan untuk yang akil. Dua, alaka akhun, la mali akhun. Alaka, apakah kamu memiliki akhun saudara? La, tidak. Mali akhun. Saya tidak memiliki saudara. Ukhti laha tiflun saghirun. Ukhti, saudariku, laha tiflun, dia memiliki tiflun, anak saghirun yang kecil. Nah, bisa lihat atau bisa dilihat bahwa tiflun adalah akil atau bukan kata benda. Maka di sini menggunakan lam, laha, tidak menggunakan indaha. Karena indaha, Anda ulang, cenderung untuk kata benda. Sementara tiflun atau sementara lam di sini atau lam milkiyah, lam yang menunjukkan kepemilikan, cenderung digunakan untuk yang akil. 4. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Zamili, sahabatku atau temanku, lahu, dia memiliki akhun, saudara, wa ukhtun, dan saudari. Berikutnya, halaman 59. Nah, ini bisa lebih jelas lagi. Naqulu indi kitabun. Nah, indi kitabun. Naqulu, kita mengatakan, indi kitabun. Indi, aku mempunyai kitabun, buku. Kenapa di sini menggunakan indi? Karena di sini adalah kata benda kitabun. Maka yang digunakan adalah indi. Wa naqulu li akhun. Wa naqulu, dan kita mengatakan li akhun. Li, aku memiliki akhun, saudara. Maka di sini ketika yang menjadi katanya adalah akil, menggunakan li atau lam di sini. Saya memiliki akhun, saudara. La naqulu indi akhun. La naqulu, kita tidak mengatakan indi akhun. Saya memiliki saudara. Orang-orang Arab, dia tidak mengatakan indi akhun untuk yang berakal. Menggunakan li akhun. Maka indi akhun adalah kata yang salah. 7. Ma'a. Ma itu artinya bersama. Kharaja Hamidun ma'a Khalidin. Kharaja, telah keluar, Hamidun, Hamid, ma'a Khalidin, bersama Khalid. Khalid, ikhwati fillah, atau kata
yang datang setelah ma'a itu majrur. Keadaannya majrur atau cirinya kasrah. Ana ulang, kata yang datang setelah ma'a kondisinya majrur dengan cirinya kasrah. Khalidin. 2. Dhahaba tabibu ma'al muhandisi. Dhahaba telah pergi at-tabibu dokter itu ma'al muhandisi bersama insinyur atau arsitek itu. Lihat di sini pun diakhiri dengan kasrah yang menunjukkan majrur. 3. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Jalasa telah duduk al-mudarrisu guru itu ma'al mudiri bersama kepala sekolah. Al-mudiri artinya kepala sekolah. Berikutnya, man ma'aka ya aliyu. Ma'i zamili. Man ma'aka, man siapa, ma'aka yang bersamamu, ya aliyu wahai Ali, ma'i zamili. Ma'i bersamaku, zamili temanku. Berikutnya, Aminatu ma'aha zawjuha. Aminatu Aminah ma'aha bersamanya zawjuha suaminya. 6. Kharaja abi minal baiti. Man kharaja ma'ahu ammi. Kharaja telah keluar abi bapakku minal baiti dari rumah. Man kharaja ma'ahu, man siapa, kharaja yang telah keluar, ma'ahu bersamanya. Kharaja ma'ahu, kharaja telah keluar, ma'ahu bersamanya, ammi pamanku. Ammi paman dari bapak. Jadi amun itu adalah paman dari bapak. Berikutnya ada nomor 8 di sini. Di sini ada 3 kata, yaitu kata abun, kata baytun, kata abun, dan kata akhun. Nah, ketika ketiga kata ini, ketika disandarkan kepada isim dhamir, maka berubah menjadi baitun, baituka, rumah kamu seorang laki-laki, baituhu, rumah dia seorang laki-laki, baituha, rumah dia seorang perempuan, baiti, rumahku. Abun artinya bapak, abuka, abuka, bapak kamu seorang laki-laki, abuhu, bapaknya dia seorang laki-laki, abuha, bapaknya seorang perempuan, abi, bapakku. Akhun artinya adalah saudara, akhuka, saudaramu laki-laki, akhuhu, saudaranya seorang laki-laki, akhuha, saudaranya seorang perempuan, akhi, saudaraku. Berikutnya, abi wa ummi fil baiti. Abi, bapakku, wa ummi, dan ibuku, fil baiti, di rumah. Aina abuka ya Hamidu. Aina di mana, abuka bapakmu, ya Hamidu, wahai Hamid. Zahaba ila suqi. Zahaba dia telah pergi ila suqi ke pasar. Zahaba artinya dia telah pergi. A'akhuka tabibun? La huwa mudarrisun. A'akhuka, apakah saudaramu tabibun adalah seorang dokter? La, tidak. Huwa mudarrisun. Dia adalah seorang guru. Zainabu fir riyadi. Akhuha fit taifi. Wa abuha fil madinatil munawwarati. Zainab fir riyadi, di Riyadh atau kota Riyadh. Akhuha, saudaranya,
fil Thaifi, di Thaif. Wa abuha, dan bapaknya fil Madinatil Munawwarati, di Madinah Al-Munawwarah. Hadza talibu abuhu wazirun wa akhuhu tajirun kabirun. Hadza talibu, siswa ini, abuhu, bapaknya, wazirun, adalah seorang menteri. Wazirun artinya menteri. Wa akhuhu, dan saudaranya, tajirun kabirun. Tajirun, pedagang, kabirun, yang besar. Berikutnya halaman 50 atau halaman 60. Zahaba akhi ilal madrasati wa zahaba abi ilal jami'ati. Zahaba, telah pergi, akhi, saudaraku, ilal madrasati, ke sekolah. Wa zahaba, dan telah pergi, abi, bapakku, ilal jami'ati, ke kampus. Berikutnya 9. Muhammadun, Muhammad. Khalidun, Khalid. Hamidun, Hamid. Abbasun, Abbas. Mahmudun, Mahmud. Hamzatu, Hamzah. Talhatu, Talha. Usamatu, Usama. Muawiyatu, Muawiyah. Ikrimatu, Ikrimah. Nah, ini adalah contoh-contoh atau nama-nama yang diakhiri dengan tanwin. Muhammadun diakhiri dengan tanwin, Khalidun, Hamidun, Abbasun, dan Mahmudun. Setiap dari nama berikut ini diakhiri dengan tanwin. Dan terkadang ada nama yang tidak boleh diakhiri dengan tanwin. Contoh Hamzatu. Tidak boleh kita membaca Hamzatun. Tidak benar. Yang benar adalah Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Berikutnya, Iqra'il asma'al atiyata wadbit awakhiraha. Iqra', bacalah, al-asma'a, nama-nama berikut ini, al-atiyata, berikut ini, wadbit, dan berikanlah syakal, awakhiraha, akhir-akhirnya. Nah, silakan. Ini menjadi tugas berikutnya. Silakan disyakali atau diberikan harokat. Ingat, tidak boleh bawah nama itu ada yang boleh tanwin atau boleh diakhiri dengan tanwin, dan ada yang tidak boleh diakhiri dengan tanwin. Silakan diberikan syakal sesuai dengan kaidah nahwu atau kaidah bahasa ataupun sesuai dengan yang telah kita pelajari pada bagian 9 ini. Terakhir, al-kalimatul jadidatu, al-kalimatu, kata-kata atau kosakata, al-jadidatu, yang baru. Az-zamilu, artinya adalah teman. Az-zawju, suami atau pasangan. Wahidun, satu. Fatan, pemuda. Ma'a, bersama. At-tiflu, anak atau anak kecil. Al-quwaitu, quwait. Al-lughatu, bahasa. Nah, alhamdulillah ikhwati fillah, mungkin demikian yang menjadi materi pada Ad-Darsul Ashir, materi yang ke-10 ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi tambahan ilmu, bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.